Halo semuanya, kembali bersama kami. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Di episode kemarin, Jaemin diserang oleh Lin Mel, kenalan dari ayah Jaemin. Jadi, tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Kita diawali di sana ada ayah Jaemin dan Lin Mel. Ayah Jaemin berkata, "Dia adalah putraku serta pewaris keluarga Walton." "Aku tahu. Apa kamu barusan bilang? Kamu sudah tahu?" "Tenanglah, auramu mulai terasa menyakitkan. Seberapa banyak kamu mengetahui tentang putramu?" "Tentang apa?" "Tentang betapa jeniusnya dia. Itulah kenapa aku mempercayakan putraku padamu. Tapi kamu malah tiba-tiba menyerangnya. Berarti kamu memang tidak banyak mengetahuinya. Aku akan bertindak seperti tidak mendengar permintaanmu." "Apa maksudmu?" Ayah Jaemin bergumam, "Di antara penyihir yang masih hidup, dia dikenal sebagai penyihir besar kelas 8 terkuat. Seorang sepertinya tidak mau menerima putraku. Apa Jaemin tidak seberbakat yang aku duga?" Lin Mel berkata, "Apa yang kamu pikirkan itu salah. Tolong jelaskan lebih spesifik." "Aku tidak bisa menerima putramu sebagai murid karena aku tidak bisa menangani dirinya. Jika seorang penyihir kelas 8 saja tidak bisa, lalu siapa yang harus mengajarinya? Putramu bisa membaca semua sihirku, dan anak itu yakin kalau sihirku tidak dapat menyentuhnya. Aku terkejut, dia bahkan tidak bereaksi saat melihat sihirku. Putramu sudah mencapai kelas 3 dengan latihan yang dia lakukan. Jika bukan karena batas tubuhnya, dia sudah lebih dari kelas 4. Seorang monster telah terlahir. Anak itu tidak butuh guru. Cukup berikan saja dukunganmu, maka dia akan menyempurnakan dirinya sendiri. Mungkin ini merupakan kelahiran dari penyihir kelas 9 yang legendaris," ucap Lin Mel. Ayah Jaemin bergumam, "Putraku mungkin bisa menjadi penyihir kelas 9 yang legendaris. Aku minta maaf karena menyerang putramu. Sebuah badai besar akan menghantam dunia sihir. Ini akan menyenangkan," ucap Lin Mel. Kita beralih ke sebuah tempat. Di sana ada Jaemin. Jaemin berkata, "Tadi itu benar-benar melelahkan. Ibuku sudah mendengar apa yang dilakukan Pak Tua itu." Ibu Jaemin berkata, "Jaemin, apa kamu baik-baik saja?" "Tidak, kamu pasti ketakutan kan? Mama akan menegur Pak Tua itu. Mama berjanji akan menegurnya." Kita kembali ke situasi sekarang. Jaemin bergumam, "Aku penasaran, sudah berapa jam aku terjebak di sana. Tapi aku melihat beberapa sihir sungguhan kali ini. Itu sihir yang tidak buruk." Di saat Jaemin enak lagi melamun, dia dikejutkan oleh Lin Mel. "Apa ada yang lucu? Apa yang kamu pikirkan sampai membuatmu bahkan tidak menyadari ada seseorang di sini? Apa yang kamu lakukan di sini? Kamu memang masih anak-anak karena kamu terkejut seperti itu. Bagaimana bisa kamu masuk ke kamarku? Aku menggunakan teleportasi. Sepertinya ayahku tidak membunuhmu." Jaemin bergumam, "Aku tahu dia bukanlah Pak Tua biasa. Tapi tidak aku sangka dia bisa menggunakan teleportasi semudah itu." Lin Mel berkata,
Kamu bersikap seperti anak-anak di hadapan ayahmu. Tapi, kenapa kamu seperti ini di hadapanku? Apa keluarga dan orang asing sama bagimu? Kamu memang anak yang lucu. Kenapa kamu memberiku buku ini? Sihir yang kamu gunakan sudah terlalu tua. Jadi, aku memberimu sebuah buku. Buku itu dipenuhi dengan sihir yang aku buat sendiri. Kamu adalah orang yang pertama yang akan melihatnya. Aku memiliki harapan yang tinggi padamu. Aku penasaran akan seperti apa dirimu saat kita bertemu kembali. Ucap Lin Mel. Lin Mel pun pergi setelah memberi buku ke Jaemin. Jaemin berkata, "Mungkin akan lebih dari yang kamu bayangkan. Coba aku lihat betapa hebatnya dirimu." Pernapasan mana melalui mulut dan penyerapan mana ke hati. Itu dikenal sebagai cara yang paling efisien. Tapi faktanya bahwa ada batasan untuk itu. Itu merupakan sebuah kontra yang besar. Dia bilang teknikku sudah tua. Jadi aku penasaran betapa hebatnya dia. Tapi ini cukup menarik. Ini juga sangat sulit untuk menerapkannya. Kamu harus merasakan tiap partikel mana dan membuatnya sampai kamu bisa menyerapnya melalui kulitmu. Kamu juga harus sangat teliti. Berapa banyak orang yang bisa melakukan itu? Mustahil menggantikan teknik lamaku. Tetapi aku akan berusaha untuk menguasai semuanya. Aku membutuhkan bantuanmu terlebih dahulu. Jaemin pun langsung mengeluarkan monsternya yang bernama Black. Jaemin berkata pada Black, "Tolong pecahkan beberapa mana." Black pun mulai terbang dan mengeluarkan mana di sekitarnya. Jaemin bergumam, kesulitan pertama dari tekniknya memecah mana menjadi ukuran yang bisa kamu serap melalui kulitmu. Ini mempunyai batas di mana kamu harus menyesuaikan lokasi dan ukurannya. Tetapi ada Black bersamaku. Black yang berkontrak jiwa denganku akan memecah mana. Jadi bagian ini sudah aku tangani. Karena kesulitan pertama sudah terselesaikan, kesulitan kedua bukanlah masalah. Dengan kata lain, jika ada sebuah batasan jumlah mana yang diserap oleh hati, aku cuma harus menyimpan mana itu di berbagai tempat. Karena aku tidak memiliki batasan. Keesokan harinya, ayah Jaemin berkunjung ke kamar Jaemin. Dia melihat Jaemin yang sedang berlatih. Ayah Jaemin bergumam, mananya mengelilingi di sekitarnya. Aku tahu bahwa Lin Mel telah memberinya sejumlah mana. Tapi, kenapa mananya bisa seperti itu dalam satu malam? Apakah anakku punya sejenis bakat yang tersembunyi? Ayah Jaemin berkata pada pelayan, "Biarkan dia seperti itu untuk hari ini. Karena kamu tidak tahu kapan dia akan keluar, jadi tolong panggilkan beberapa orang untuk mengawasinya." "Baik, saya akan menjaganya. Jangan khawatir, Tuan." Argino Walton bergumam, "Jadi dia seorang penyihir, bukan pengguna pedang. Apakah pengaruhnya dari keluarga istriku? Meskipun begitu, ini lebih dari yang aku perkirakan. Kelas 9, itulah anakku." Di sisi yang lain, Jaemin pun sudah terbangun. Dia berkata, "Aku berhasil untuk menggerakkan dan menguraikan mana. Awalnya sulit karena tidak terprediksi, tetapi tidak begitu buruk setelah beberapa kali mencoba. Aku rasa untuk sekarang mana kelas 4 adalah batasanku." Menyebalkan, padahal aku sudah dekat sekali untuk menyentuh kelas 5.
Aku tidak ada niat untuk mengubah ulang tubuh ini, karena aku tahu bahwa tubuh ini muda dan lemah. Baiklah, akan kucoba untuk lebih bersabar. Para dewa itu tidak akan melarikan diri, karena aku sudah berjalan di jalur ini. Kali kedua seharusnya tidak akan terlalu sulit. Black, mode tembus pandang. Aku mau bertemu ayahku sekarang. Jadi pastikan untuk menyembunyikan manamu. Akan jadi buruk kalau dia sampai tahu keberadaanmu. Aku hampir tidak bisa merasakan kehadiranmu di situ, seperti yang diharapkan dari spirit familiarku. Aku rasa bahkan ayah tidak akan menyadari bahwa kamu ada di situ. Kalau begitu, saatnya pergi menemuinya. Akankah spirit Jaemin ketahuan oleh ayahnya? Kalian penasaran? Jadi, jangan lewatkan di episode yang selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video kami sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan share video kami ke teman-teman Anda. Dan dadah!